Perkenalkan, nama saya Brigita Suhartini. Saya dari kelas Indralaya dengan NIM 06071282126030. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan ketiga kriteria kepribadian sehat dalam teori psikodinamik beserta contohnya. Yang pertama yaitu ego strength. Freud cenderung melihat bahwa dasarnya tingkah laku manusia itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan id-nya. Ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur id dan superegonya, sehingga ekspresi primitif id berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego secara berlebihan. Ego strength ada selama masa kehidupan, namun beberapa meningkat dalam hubungan untuk resolusi positif yang berhubungan dengan krisis psikososial. Ego strength terdiri dari kemampuan untuk mengerti, mengartikan, dan melakukan hubungan langsung, kontrol diri dan apa yang akan dilakukan, konsistensi, koheren, dan harmoni, rekognisi dari potensi. Contohnya, seseorang yang tidak boleh bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda dalam lingkungan asalnya, di mana seseorang tersebut amat terikat dengan nilai-nilai yang kaku, seperti dalam agama, adat istiadat, atau kepercayaan lainnya. Sedangkan pada dirinya selalu muncul dorongan atau naluri yang berlawanan dengan lingkungan asalnya. Tetapi ketika individu tersebut pindah lingkungan yang berbeda dan jauh dari lingkungan asalnya, individu tersebut akan mampu menyesuaikan perilakunya. Yang kedua, creative self dari Young dan Adler. Young dan Adler mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat merupakan self yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adler berpendapat bahwa manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan dan memperjuangkan tujuan itu. Suatu aspek kesadaran diri dari kepribadian yang berjuang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan mengembangkan potensi individu. Karena masing-masing dari kita memiliki potensi yang unik, maka teori Adler disebut psikologi individual. Menurut Adler, manusia lahir dengan tubuh yang lemah dan inferior, sehingga mengakibatkan ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, perasaan menyatu dengan orang lain atau minat sosial sudah menjadi sifat manusia dan merupakan standar akhir untuk kesehatan psikologis. Contohnya, seorang remaja yang berasal dari ras kulit putih menindas seorang remaja dari ras kulit hitam, yang menyebabkan remaja dari ras kulit hitam memiliki dorongan dan keinginan untuk menyamakan kedudukannya dengan para remaja dari ras kulit putih tersebut. Kemudian ketika dewasa, remaja dari ras kulit hitam tersebut memilih untuk memperjuangkan keadilan rasnya, sehingga ia dapat memperoleh hak yang sama seperti yang diperoleh dari ras kulit putih. Yang ketiga, mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. Adler juga menambahkan bahwa individu haruslah menyadari ketidaksempurnaan dirinya dan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengimbangi kekurangannya tersebut. Setiap orang memulai hidup dengan kelemahan fisik yang memunculkan perasaan inferior. Perasaan inferior memotivasi seseorang untuk berjuang meraih superioritas atau keberhasilan. Individu yang tidak sehat secara psikologis berjuang untuk superioritas pribadi. Sedangkan individu yang sehat secara psikologis berjuang untuk keberhasilan semua manusia karena memiliki minat sosial.
Setiap individu dikendalikan oleh tujuan akhir. Contohnya, seorang dosen bisa terlihat minat besar pada mahasiswanya karena ia mengadakan hubungan pribadi dengan mereka. Ia dengan jelas menunjukkan simpati dan perhatian, serta mendorong mereka yang bermasalah untuk berbicara padanya tentang persoalan pribadi mereka. Dosen ini memiliki kecerdasan sendiri yang membuatnya percaya bahwa ia adalah dosen yang paling mudah ditemui dan berdedikasi di universitasnya. Bagi orang yang melihat, ia tampak termotivasi oleh minat sosial. Namun sebenarnya tindakannya sebagian besar ditunjukkan untuk dirinya sendiri dan dimotivasi oleh kompensasi berlebih untuk perasaan inferiornya yang besar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.